Katekese pra-ekaristi. Minggu lalu kita bicara tentang perarakan. Sekarang bagaimana kita menghormati altar. Ada 3 cara dan itu dilakukan secara berurutan. Membungkukkan badan, mengecup altar, dan mendupai altar. Kita tahu saudara, altar adalah tempat perayaan sakramen yang menghadirkan kurban salib. Jadi altar adalah meja Tuhan, pusat tindakan syukur yang berpuncak pada perayaan Ekaristi, terutama pada bagian liturgi Ekaristi. Nah, maka sekarang kita akan bicara tentang 3 cara itu yang dilakukan secara berurutan, karena ini ada makna simbolis. Membungkukkan badan. Penghormatan altar yang pertama ialah membungkukkan badan. Nah, ini dilakukan oleh selebran utama, oleh imam konselebran, oleh diakon, pelayan liturgi, termasuk juga semua umat beriman jika tidak melakukan tata gerak lain seperti menyanyikan lagu pembuka. Jika terdapat sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel yang terletak di belakang altar, penghormatan dilakukan dengan berlutut. Sedangkan penghormatan dengan menundukkan kepala dilakukan oleh petugas atau putra-putri altar yang membawa dupa, salib, lilin, dan Injil. Nah, saudara, bagian yang kedua ialah mengecup altar. Penghormatan yang kedua, mengecup altar di bagian tengah yang dilakukan oleh imam dan diakon. Setelah meletakkan Injil di atas altar. Nah, dahulu kala religi martir yang ada di altar juga dikecup, namun sekarang tidak dilakukan lagi karena altar dimengerti sebagai simbol Kristus dan mengandung nilai keagungan dan martabat altar Kristus. Yang ketiga, mendupai altar. Nah, penghormatan altar yang terakhir adalah mendupai altar. Imam mengelilingi altar dan mendupainya. Jika di altar terdapat salib pancang, salib itu didupai terlebih dahulu, kemudian altarnya. Nah, pendupaan ini tidak wajib, berbeda dengan masa sebelum Misa Vatikan II, di mana pendupaan adalah ritual wajib. Meski demikian, pendupaan tetap diharapkan tetap dilakukan pada Misa Agung. Berdasarkan fungsinya, dupa digunakan dalam perayaan Ekaristi pertama-tama karena aromanya yang sangat asali dan alami, yang menyebar dan menciptakan suasana khusus yang menghantar kita kepada yang ilahi. Anda bisa lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 14-15. Yang kedua, asap yang membubung ke atas diibaratkan sebagai doa yang naik menuju Allah. Anda bisa lihat dalam Mazmur 140 ayat 2, Kisah 5 ayat 8, Kisah 8 ayat 3. Berikutnya, aroma yang menyenangkan merupakan suatu bentuk penghormatan kepada pribadi tertentu. Misalnya yang digunakan dalam lingkungan liturgi Bizantin. Keempat, yang banyak disebut dalam kitab suci, yaitu sebagai bentuk persembahan. Coba Anda lihat nanti Keluaran 30 ayat 7, Makabe 4 ayat 49-50. Dan yang terakhir adalah untuk penyembuhan, yaitu untuk mengusir roh-roh jahat. Maka sejak dulu pembawa dupa hendaknya adalah orang bermartabat dan terhormat. Mendupai baik benda suci maupun orang dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan membakar dupa dan diletakkan di dalam turibulum, dibawa dan diarahkan pada orang yang dihormati dengan cara mengayunkannya. Yang kedua dimasukkan ke dalam turibulum atau juga bisa bokor pendupaan yang diletakkan di tempat atau di depan benda atau orang yang dihormati, lalu asap membubung keluar dari turibulum atau bokor tersebut. Jadi demikian para saudara penghormatan altar, yaitu dengan membungkukkan badan atau berlutut, mencium altar, dan mendupai altar. Lalu sesudahnya imam menuju ke kursi imam tanpa menghormati altar lagi, atau mungkin dengan mengawali perayaan liturgi atau perayaan Ekaristi selanjutnya. Demikian katekese pra-ekaristi.